Saudara-saudara sekalian, dalam video yang akan kita saksikan bersama-sama ini, akan ada pertanyaan dari Monang mengenai yaitu penderitaan, cobaan Tuhan atau akibat dosa sendiri. Penjelasan jujur dan alkitabiah. Silakan Pak Monang, lalu ada Kak Iya Raymond Pak, ya. pokoknya. Silakan Pak Monang. Saya bertanya Pak, dari pemaham, ya, pemahaman saya terhadap keterangan dari surga dan neraka itu adalah sebuah konsekuensi hasil dari proses dalam kehidupan kita Pak, yang akan kita teruskan dan akan kita alami di dalam kekekalan. Nah, proses itu selalu digambarkan dengan penderitaan. Pertanyaan saya, apakah setiap penderitaan itu merupakan proses Pak, ataukah itu karena kan ada dikatakan di Alkitab bahwa penderitaan kita dicobai karena keinginan kita sendiri. Nah, bagaimana kita supaya aware Pak, mana yang karena kita, mana yang memang itu memang bagian daripada kehendak Tuhan yang lebih dominan gitu Pak. Nah ini memang gini ya, jelasnya gimana ya. Banyak orang membeda-bedakan bahwa ini pencobaan ini dari Tuhan ini. Oh ini ujian, apa bedanya ujian sama pencobaan? Oh ini adalah azab ini. Ya kan keder ini kan. Ini azab atau pencobaan. Orang Islam kan begitu. Oh, Allah asal orang kafir bilang ini azab, tapi kalau mereka yang kena, oh ini ujian, pencobaan. Kan kurang ajar kita orang beragama, kan memang kurang ajar kan orang beragama ini kan. Kalau buat mereka yang kena katanya ujian, kalau orang yang kena katanya azab. Tetapi sebenarnya semua penderitaan kita, misalnya pencuri, terus kemudian ditangkap polisi masuk penjara, ya terima hukuman itu, ya. Itu adalah penderitaan badani. Nah di penjara, wah repot sekali. Itu kan konsekuensi dari aksi kita. Jangan malah udah masuk penjara malah nyalain istrinya, malah ngaplokin istrinya, atau di penjara dia, siapa nih yang cepunya, siapa cepunya? Ada orang kena narkoba masuk penjara. Nggak usah cari cepunya, siapa tuh cepunya digebukin sama dia. Namanya dia tidak mau menderita penderitaan badani itu. Apalagi terus kemudian kabur dari penjara ya. Misalnya, ya kan, dia habis bunuh orang, nggak mau dihukum. Nah, berarti kan dia tidak mau menderita hukuman badani. Orang kalau habis membunuh orang, kon minta ampun sama Tuhan, sudah minta ampun, dan hukumannya kan tetap ada. Tuhan mengampuni dosanya, jiwanya kalau kamu minta ampun diampuni, tetapi kan dia tetap ada konsekuensi hukumnya. Ya kan? Dia menderita penderitaan badani di dalam penjara itu, kemudian apa yang terjadi? Ya banyak hal, dia akhirnya di dalam penjara keluarganya berantakan, istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya kemudian entah kemana. Ya dia harus terima dengan ikhlas. Tapi kalau dia marah-marah, kepahitan malah terus, maka dia tidak mau menderita penderitaan badani. Tapi kalau dia ikhlas, sudah terima, dia tahu dia kemarin salah membunuh, dia salah narkoba, dia salah korupsi, dia terima. Ya kan kesalahan itu, iya Pak, saya salah Pak. Nah itu kan paling penting, iya saya salah. Lalu gimana? Ya saya jalanin Pak, saya salah. Hukumlah saya karena saya salah. Lalu sementara salah itu di dalam penjara itu dia kemudian dia bertobat. Dia mencoba belajar. Di penjara itu kan komunitas kan, dia disakiti, dia hina, dia apa, nggak usah ngelawan. Ada orang ini, panci, marah, gebuki lagi. Nah itu namanya kamu tidak bertobat. Tapi biar ikhlas ya sudah, nggak apa-apa. Tiba-tiba isinya selingkuh, ya sudah, ikhlas. Ikhlaskan semua. Tiba-tiba ya kan ada berita-berita lain. Nah, ikhlaskan. Tetapi kalau misalnya bukan karena penjara, kan tidak semua orang masuk penjara kan. Misalnya kita lagi punya utang, tagih hutang, ya kan. Ada orang lagi utang baik-baik, utang ngamuk-ngamuk. Nah itu namanya tidak menderita penderitaan badani, ya kan. Ada orang lagi hutang sampai, ya kan, ditagih hutang, sampai kita dipermalukan, ya udah terima. Emang kita salah kok. Dan semua pencobaan itu datangnya dari kita sendiri. Semua baptisan api itu datangnya dari kita sendiri. Bahkan ketika saya difitnah sama Saifuddin, sama Amin Wijaya, sama Alengso, sama
Rudi Yohanes kan datangnya dari saya sendiri. Mengapa? Karena mereka iri dengan saya. Kenapa? Ya karena saya cerita donasi kita ada berapa. Maka mereka jadi iri. Ya kan? Mereka pengen donasi itu kan. Kenapa donasi kita nggak sebesar di Paul? Kan salah saya sendiri kan. Kenapa saya pamer sama kalian donasi kita di komunitas kita sampai sekian. Tidak ada pencobaan yang datang dari Tuhan, dari kita sendiri. Nah, tapi kan memang harus saya pamerkan supaya Anda tahu, ayo menyumbang di sini di yayasan kita. Ya, oh tuh jangan percaya tuh karena donasinya nanti dipakai sama Paul, kan begitu kan fitnahnya kan? Ternyata dipakai nggak sama Paul kan? Enggak kan? Saya nggak terima duit dari yayasan. Nah, itu ya yang terjadi. Lalu ada beberapa orang yang ingin mengambil alih yayasan, menyingkirkan saya, ya kan? Ya kan? Karena kesalahan saya sendiri kan, karena kita punya yayasan. Kalau nggak usah bikin yayasan. Kan semua ada konsekuensi dari aksi. Salah nggak bikin yayasan? Ya enggak, tapi kan dari saya bikin yayasan, duitnya banyak, maka orang kan pengen ngambil alih kan? Nah itu, ya saya harus ikhlas, ya nggak usah marah-marah. Ya kita terima saja, gitu loh. Kita tetap mengasihi, mengampuni, memberkati. Akhirnya kan kita yang dapat manfaatnya, sekarang kita makin besar. Jadi nggak ada bedanya, itu Oke, Pak. cobaan, itu azab atau ujian, nggak ada, kita semua. Tapi katanya Petrus, jangan kamu menderita karena kesalahanmu sendiri. Artinya kita maling lalu kita menderita di penjara, jangan karena itu. Tapi karena kita difitnah ya nggak apa-apa. Itu loh Monang. Itu Monang. Oke, berarti seluruh proses hidup kita itu adalah baptisan api ya, Pak ya? Iya, yang Boleh penting saya bilang kayak ikhlas, gitu? jangan melawan. Ikhlas. Iya dong. Oke, noted. Terima kasih ya, Pak. Nah, Luar kita biasa. tadi udah kasih sukacita damai sejahtera. Nanti kita mulai belajar satu-satu bagaimana cara kita punya kasih. Apakah kasih itu? Bagaimana caranya kita punya sukacita? Bagaimana caranya kita selalu punya damai sejahtera? Bagaimana caranya kita selalu punya kesabaran, punya kelemah lembutan. Terus ya, kita ini belajar satu-satu ya, kita lungsungi satu-satu. Bagaimana kita punya itu ya. Menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Yakobus 1 ayat 14-15 berbunyi, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Roma 8 ayat 28 berbunyi, kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara sekalian, dalam video yang telah kita tonton bersama ini terdapat pertanyaan yang mungkin membuat banyak orang bingung, marah, atau menerima sepenuhnya penjelasan dari Pastor Paul Zhang. Namun, apa boleh buat, inilah keimanan umat Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silakan kepada para penonton untuk menilai sendiri serta memberikan tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Pendeta Paul Zhang. Kepada para penonton Tanya Jawab TV yang terhormat, semoga video ini dapat memberikan pengetahuan dan edukasi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan channel ini. Terima kasih.